penyakit kuning. Jadi kenapa kok kuning? Karena hepatitis itu karena menyerang hati, jadi biasanya matanya kalau dilihat itu dia kuning, kulitnya bukan bahkan biasanya kekuning-kuningan, sehingga juga nanti pipisnya juga kayak teh kayak gitu itu. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani Eka Saputri dalam podcast Cakap Sana Cakap Sini. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang dunia kesehatan, yaitu kita akan membahas tema tentang mengenal hepatitis A, B, C, D, dan E. Ternyata ada 5 macam hepatitis Tribuners, dan perlu diketahui ya Tribuners, hepatitis ini adalah penyakit peradangan hati, kerusakan peradangan hati atau liver. Biasanya hepatitis ini disebabkan oleh infeksi virus, infeksi cacing, mengonsumsi alkohol berlebih, atau mengonsumsi obat-obatan tertentu. Nah, untuk Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang hepatitis ini seperti apa sih, atau mengenal lebih lanjut tentang macam-macam hepatitis A, B, C, D, dan E, ya, tentang gejalanya, apa itu hepatitis A, B, C, D, E, terus proses penyembuhannya bagaimana, itu kita di studio Tribun Jatim Network ini telah hadir dengan Ibu Dr. Kartika Fitarini. Beliau adalah dokter umum dari RSI Unisma Malang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Ya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Mbak gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah Ibu. Ya, Ibu dengan Ibu Dokter Kartika. Ya, mungkin bisa disapa dulu Ibu Tribuners yang ada di rumah. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Dokter Kartika, yang saat ini saya sebagai dokter umum di RSI Unisma. Perkenalkan, pada pagi hari ini saya ingin berbicara ya Mbak ya, tentang hepatitis A, B, C, dan D, dan E ya. D, dan E ya Bu ya, dan juga ini hepatitis ini katanya disebabkan oleh infeksi virus yang menular ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih luas lagi Bu, apa itu hepatitis A, B, C, D, dan E. Jadi saya di sini bicara tentang hepatitis A, B, C, D, dan E dengan kapasitas saya sebagai dokter umum ya Mbak. Iya, siap Ibu. Jadi memang ada 5 jenis hepatitis itu. Bisa sebenarnya semuanya sama. Merupakan penyakit peradangan pada hati, bisa disebabkan karena virus, terus misalkan dia bisa disebabkan karena fekal, oral, misalkan dia dari makanan, seperti itu. Semuanya bisa berakibat menyerangnya, pada intinya A, B, C, D, dan E itu adalah menyerangnya ke hati. Hati. Ya. Disebut juga liver itu ya Bu? Iya, liver itu hati. Jadi, jadi nanti kalau dia menyerang ke hepar, biasanya dia menyebabkan namanya menjadi hepatitis. Hepatitis seperti itu ya Bu ya. Dan juga ini kalau misalkan hepatitis A, B, C, dan E itu ya Bu ya. A, B, C, D, dan E. Ini katanya kalau yang disebabkan oleh infeksi virus itu bisa menular ya Bu ya. Betul. Ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kriterianya ya. Jadi Ibu. ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Semua itu menular karena dia dari virus tuh cirinya dia bisa menularkan ke orang lain. Tapi jenis penularannya yang biasanya yang berbeda-beda. Itu seperti apa Bu? Proses penularannya hepatitis itu? Kalau hepatitis A biasanya dia itu penularannya melalui makanan, terus kebersihan yang kurang. Minuman juga bisa Ibu? Yang berkontaminasi dari orang yang terkena hepatitis itu, atau dari misalkan alat mandi seperti handuk yang dipakai bersama-sama, seperti itu. Oh, alat mandi juga bisa terkena. Alat mandi, terus peralatan piring, gelas gitu ya Bu ya. Asalkan dia terkontaminasi dari orang yang terkena virus hepatitis itu sendiri ya Bu ya. Ya, kalau hepatitis B, C itu biasanya
B, terutama B itu biasanya karena darah, dari darah, iya. dari cairan vagina, Iya. cairan semen, terus dari hubungan seksual seperti itu bisa semua. Itu B dan C, dari Iya. transfusi darah, Ha-ha. berhubungan seksual, terus cairan vagina B dan C ya Bu ya. Tapi katanya kalau misalkan ibu hamil itu juga bisa. Oh iya, betul. Ibu hamil itu ya Bu ya. Pada ibu hamil juga bisa. Jadi pada waktu dia persalinan normal, Iya. dia bisa mengakibatkan penularan dari ibu hamil ke bayinya. Ke bayi itu, ke janin itu ya Bu ya. Apabila ibu tersebut menderita Terkontaminasi hepatitis. Nah, Itu B dan C ya Bu ya. Kalau D Bu, dia itu sebenarnya dia itu yang saya tahu dia itu sebenarnya dia itu adalah penyakit yang mendompleng pada hepatitis B. Biasanya dia tidak bisa berdiri sendiri, jadi dari hepatitis B akhirnya hepatitis D-nya dia akan masuk. Hepatitis E pun biasanya dari makanan juga sih semuanya. makanannya ya Bu ya. Berarti kalau misalkan ini Bu, saya tuh masih penasaran dengan hepatitis A ya Bu ya. Ini kan yang paling sering terjadi ya Bu ya, kasus-kasusnya kayak anak-anak kalau anak sekolah itu kan lebih sering jajan di kantin ya Bu ya. Itu banyak sekali kasusnya kayak mahasiswa terkena hepatitis gara-gara jajan di kantin. Di kantin kan belum tentu kebersihannya terjaga ya Bu. Itu masuk hepatitis mana itu? Biasanya sih hepatitis A, Mbak. Hepatitis A itu biasanya hepatitis yang dimana dia adalah penyakit dengan self-limiting disease. Jadi dia akan sembuh sendiri seiring dia nanti kondisi badannya seperti apa gitu. Dan daya tahan tubuh, karena virus itu sebenarnya tergantung dari daya tahan tubuhnya. Tergantung dari daya tahan tubuhnya. Berarti yang cepat terkena menular hepatitis itu hepatitis A ya Bu ya? Hepatitis A, hepatitis B pun juga. Karena hepatitis A mungkin lebih sering karena dari tadi yang Mbak bilang tadi, dia dari makanan kita minuman, suka konsumsi yang makanan yang kebersihannya kurang bisa kita ketahui dan terjamin. Jangan lupa cuci tangan pun kalau kita tidak bersih. Pakai sabun ya Bu. Ketika kita keluar dari toilet juga cuci tangan ya Bu ya. Iya. Apalagi Karena, toilet itu kan banyak kumannya ya Bu. Nah, dari tinja pun bisa. Dari tinja pun juga bisa ya Bu ya. Iya, dan apalagi kalau di kantin tuh kan kadang airnya tuh cuma dua ya Bu ya. Air yang unsur kotor terus sama bersih itu dibolak-balik sama. Iya. Nah, terus kalau misalnya yang paling berbahaya Bu antara hepatitis A, B, C, D dan E, ini apa Ibu? Sebenarnya yang paling berbahaya itu semuanya berbahaya Mbak ya. Semuanya Cuman berbahaya, yang Ibu. biasanya yang itu hepatitis C. Hepatitis C itu dia bisa menyebabkan sirosis hepatis sampai dengan CA hati. B pun juga. B itu ada yang akut, ada yang kronik. Kalau akut yang diketahui secara cepat ya dia akan diobati secara cepat juga. Jadi sehingga prognosanya dia lebih baik. Tapi kalau hepatitis yang kronis dia biasanya bisa menimbulkan ke sirosis hepatis sehingga tingkatannya dia naik ke hepatitis. Naik ke hepatitis. Dan ini hepatitis ini bisa menyebabkan kematian nggak sih Bu? Bisa sih Mbak. Bisa. Bisa. Ya tadi itu kalau kita sudah ke sirosis hepatis, biasanya semakin susah untuk mengobatinya. Itu proses pengobatan hepatitis itu berapa lama sih Bu? Tergantung Mbak. Biasanya kalau kita kalau sudah dilihat dari jangkanya itu dilihat dari dia masuk ke hepatitis yang mana dulu. Biasanya kalau sudah virusnya dia virus hepatitis B yang sudah kronik, biasanya dia akan disembuhkan dengan obat-obat virus, tapi virusnya itu intinya itu kayak seperti ditidurkan. Nanti terus setelah itu nanti dengan dimonitor terus sama dokter, dicek antibodinya. Seperti itu ya Bu ya. Dan Bu Dokter, ini sepertinya ada pertanyaan. Ini kan juga diupload ke media sosial ya Bu ya. Ini ada pertanyaan dari netizen Bu Dokter. Ini netizen, kalau misalkan Unisma ini sebutannya RSI Unisma Malang ini sebutannya apa untuk kalau di saya kan Tribuners gitu. Belum ada. Ya udah, ini ada bikin sebutannya apa? Ini ada Tribuners, pertanyaan dari Tribuners dari Hansel_HTN Bu Dokter. Ini pertanyaannya ya Bu Dokter. Hepatitis itu ada cara deteksi dininya nggak ya Bu? Hepatitis ya, deteksi dininya. Jadi hepatitis itu gejala-gejalanya awal itu sebenarnya dia itu
kayak mual, muntah, terus rasa nggak enak pada perut biasanya, terus juga dia kalau sudah mulai mengarah ya biasanya kuning, pipisnya juga seperti teh kayak gitu. Seperti teh. Pipisnya kayak teh, jadi coklat seperti teh. Tadi saya tambahkan kalau pada sirosis biasanya dia sudah bisa muntah darah, buang air besar, buang air besar kayak gitu. Jadi deteksi dini ya mungkin pada saat ini kan kita lebih baik kita dengan kesadaran diri sendiri kita mengecek sendiri untuk deteksi dini di labnya, misalkan kita kena virus hepatitis apa enggak, seperti itu ada semua di lab, bisa di medical check up. Nanti kalau misal dia negatif, terus dia belum mempunyai antibody, boleh divaksin. Ada vaksinnya juga ya, hepatitis ada. Itu berapa kali, Bu, dokter? Kalau vaksinnya hepatitis? Kalau pada orang yang dewasa biasanya dia 3 kali. 3 kali? Insya Allah 3 kali. Itu jadi per bulan, per minggu, atau per tahun? Jadi biasanya divaksin 1 kali. Awal. Selanjutnya 1 bulan. Selanjutnya bisa 5 sampai 6 bulan berikutnya. Itu tergantung antibodinya juga nggak sih, Bu? Apa nanti harus dicek. 3? Oh, dicek nanti dicek dulu. Apakah dia sudah memiliki antibodi atau belum. Terus riwayat penyakit juga dicek juga ya, Bu ya? Selain misalkan dia punya hepatitis terus punya penyakit lain gitu, Bu? Biasanya kalau hepatitis ini kita lihat, apalagi kalau kita punya faktor risiko. Misal faktor risiko itu apa sih? Misal kita pernah kontak dengan pasien-pasien atau orang yang dengan riwayatnya adalah sirosis hepatis, atau riwayat pasien dengan CA liver, atau Bu, kita punya riwayat sebagai mohon maaf untuk narkotika. Atau alkohol, seperti itu. Alkohol ya biasanya. Iya, Ibu. Itu biasanya lebih baik kita cek untuk hepatitis itu. Jadi hepatitis itu sama menakutkannya juga sih. Sama menakutkannya juga ya, Bu ya. Kayak HIV/AIDS kayak gitu. Cuman kan penularannya dia lebih infeksius ya, Bu ya. Dan ini kan hepatitis A, B, C, D, E semuanya bisa sembuh kan ya, Bu ya? Ada yang nggak bisa sembuh nggak sih, Bu? Kalau hepatitis C itu sudah sangat parah, fatal gitu. Sudah susah. Susah untuk disembuhkan. Cuman ya prognosanya tidak bagus gitu. Kalau saya bilang tidak bisa disembuhkan, ya kita ini lagi ya. Cuman prognosanya yang tidak bagus ya, Bu ya. Hepatitis B pun masih bisa diobati. Banyak pasien yang bisa sembuh dalam tanda kutip, biasanya virusnya dikasih obat itu. Virusnya dikasih obat itu proses penyembuhannya berapa lama, Bu? Tergantung, Mbak. Nanti biasanya dicek. Cek kembali ya, Bu ya. Dicek lagi. Nggak kira-kira kebanyakan pasiennya itu berapa lama? Bisa bertahun-tahun, bisa 6 bulan. Bertahun-tahun juga, 6 bulan, setahun. Nanti minum obat yang teratur. Minum obat yang teratur ya, Bu ya. Tapi ada gak sih, Bu, pasien tuh yang males minum obat gitu, Bu? Ya pasti ada. Ada ya, Bu ya. Namanya juga kalau minum obat harus tiap hari dengan keteraturan minum obat, ketaatan. Kita pun bahkan kalau kadang kita sendiri pun tidak memungkiri, bahkan kita kalau sakit yang biasa harus minum antibiotik kan kadang juga bolong-bolong, padahal antibiotik hanya 5 hari ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Ibu, dari Tribuners. Ini dari @mutiahar. Apakah betul hepatitis rentan terjadi pada anak-anak, Bu? Hepatitis tipe apa yang paling banyak terjadi pada anak? Hepatitis pada anak-anak. Hepatitis pada anak itu bisa saja terjadi. Biasanya karena kaitannya dengan infeksi dari adenovirus. Jadi anak-anak kan biasanya kayak tadi, biasanya suka jajan ya, terus biasanya dia kebersihan tangan yang kurang, dia suka masukkan tangan ke mulut kayak gitu ya. Seperti itu, dia suka jajan sembarangan. Biasanya sih bisa terjadi pada anak-anak. Biasanya kalau yang saya baca itu kemarin disebut juga dengan hepatitis misterius ya kayaknya ya. Masuk ke hepatitis misterius ya, untuk anak-anak itu. Cuman karena erat kaitannya dengan virus adenovirus, jadi hepatitisnya itu. Gitu. Biasanya sih biasanya A biasanya, Mbak. Cuman nanti makanya anak-anak juga penting untuk melakukan vaksinasi. Dari juga. Bayi nanti. Dari bayi. Bayi baru lahir kan biasanya divaksin. Udah divaksin. Dan kalau kasusnya, Bu ya, yang sering terjadi khususnya di Kota Malang ini paling banyak kasusnya itu mengintai anak-anak atau orang dewasa paling banyak terkena hepatitis ini?
Itu dari penelitian ya berarti ya. Kalau yang Iya. dari yang saya tahu ya masih yang sama sih ya Mbak. Cuman kayaknya kalau saya tahu karena saya kerjanya di unit gawat darurat, jadi yang saya sering lihat adalah di hepatitis yang pada orang dewasa ya. Orang dewasa itu. Kan yang saya tahu biasanya dalam 1 tahun sekitar ada 200 hepatitis B yang baru maksudnya. Yang baru. Kasus. Nah, dalam 1 bulan biasanya bisa sampai 10 kasus hepatitis B. Hepatitis C pun juga ada, cuman masih yang tinggi adalah hepatitis B. Karena C kan, ya. karena hepatitis C itu kan prosesnya kronik lama. Kronik lama ya Bu, membutuhkan waktu. Dan Bu Dokter, ini pertanyaannya sudah habis, cuman ada 2 dari netizen Tribuners. Ya, Tribuners, dan juga ini boleh kasih tips dong Bu, cara mencegah kita agar terhindar dari hepatitis A, B, C, dan ini lama-lama mengeja nih Bu. Iya. Mengeja abjad. Jadi memang kesehatan itu sangat penting ya Mbak ya. Jadi kesehatan sangat penting, deteksi dini pun sangat penting. Jadi ketika kita mengetahui gejala-gejala, yang nomor 1 adalah jangan terlalu panik karena kita ada rumah sakit yang buka, ada dokter yang selalu siap membantu. Jadi kita langsung periksakan saja ke rumah sakit. Misalkan ada gejala seperti mual, muntah, nyeri perut di bagian kanan terutama, terus pipis saya seperti teh, gitu, itu biasanya lebih baik kita langsung segera ke rumah sakit. Untuk tips-tipsnya mungkin kita harus tadi Mbak cuci tangan, berolahraga secara teratur mungkin ya Bu. Betul, terus jaga kebersihan, terus kita juga minum vitamin mungkin Bu? Boleh, minum vitamin boleh. Nah, terus sama hindari yang segala sesuatu yang misal minum-minuman alkohol, seks bebas ya Bu kayak ya. Itu bisa, karena kita juga nggak tahu dia menderita penyakit apa seperti itu. Ya. Tapi selain macam-macam hepatitis A, B, C, dan E itu ada lagi ya Bu ya hepatitis macam-macamnya? Apa hanya A, B, C, dan E untuk aja? Sementara ini yang saya tahu A sampai E itu. A sampai E saja ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Tapi ini saya tanya lagi ya Bu, ini juga penyebabnya penyakit kuning ya Bu ya hepatitis ini? Kalau orang dulu biasanya bilangnya kuning, penyakit kuning. Kalau sekarang ini hepatitis ya Bu ya. Berarti beda. Betul. Oke Ibu. Penyakit kuning. Jadi kenapa kok kuning? Karena hepatitis itu karena menyerang hati. Jadi biasanya matanya kalau dilihat itu dia kuning, kulitnya bukan, bahkan biasanya kekuning-kuningan, sehingga juga nanti pipisnya juga kayak teh, kayak gitu itu. Seperti itu ya Bu ya. Ya, baik. Baik Ibu Kartika Fitarini, terima kasih Bu atas waktunya, telah hadir, meluangkan waktunya ya Bu ya untuk hadir di studio Tribun Jatim Network untuk membahas tentang mengenal macam-macam hepatitis A, B, C, D, dan E. Ini pasiennya ditinggal dulu ya Bu ya sama Ibu. Iya, khusus untuk Tribun ya Bu ya, Tribun Jatim Network ya. Baik, terima kasih ya Bu ya atas waktu dan kesempatannya. Baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang mengenal macam-macam hepatitis A, B, C, D, dan E. Dan untuk itu Tribuners tetap jaga kesehatan dimanapun Tribuners berada. Jadi saya Septiana Cahyani Eka Saputri dan Ibu Dokter Kartika Fitarini pamit undur diri dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode Cakap Sana Cakap Sini edisi kesehatan selanjutnya. Dadah.